Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Di beberapa video sebelumnya kita membahas tentang siapa itu Megawati, apa yang memotivasi dirinya sampai berhasil menjadi salah satu elit politik negeri ini selama bertahun-tahun. Bahkan beliau jugalah yang mengklaim, karena dirinya lah sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo bisa menjadi presiden. Tapi seberapa tahukah kita dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu? Benarkah presiden yang memiliki masa pembenci dan pencinta sama banyaknya hanyalah boneka politik semata? Benarkah Jokowi hanya orang biasa yang dijadikan alat politik oleh Megawati beserta partainya? Kita akan bahas di 100% dari nol. Kita mulai. Pria kelahiran 21 Juni 1961 yang santer dijuluki Presiden Boneka oleh beberapa golongan. Karena dirinya seolah memang dipersiapkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Semua itu berawal di tahun 2004 pada saat Jokowi mulai bergabung dengan PDIP, menjadi pengurus DPC PDIP Solo. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2010, beliau melaju pesat menang 2 periode dalam pemilihan wali kota Solo di bawah naungan PDIP dan PKB. Cerita kedekatan Jokowi dan Megawati terjadi pada saat dirinya mulai maju sebagai cagup pada tahun 2012 bersandingan dengan Ahok. Banyak isu yang beredar tentang pemikiran Megawati. Dengan kekalahan Megawati di pemilihan presiden di beberapa tahun sebelumnya, seolah mencetuskan bahwa ia tak perlu lagi memimpin republik ini dari depan layar, cukup dari belakang layar. Karena kekalahannya melawan Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya mata Megawati tertuju pada Jokowi di tahun 2014. Meski masa jabatannya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berjalan, Jokowi tinggalkan untuk panggung pesta politik yang lebih besar dan Jokowi maju sebagai calon presiden pada kala itu. Formula Megawati terbukti ampuh. Jokowi dengan pesona bak rakyat kecil yang memimpi menjadi presiden terbukti ampuh menggeser kandidat lain yang mungkin secara kebetulan dari bidang militer. Pada masa pemerintahan periode pertama Jokowi ditempa isu serius seperti Jokowi boneka Megawati, Jokowi berpaham PKI, sampai isu lama Megawati yang kembali diungkap. Seperti Megawati menjual sebagian pulau di masa pemerintahannya, menjual beberapa aset penting negara sampai isu Freeport kembali diungkap. Seolah membenarkan stigma publik tentang presiden boneka. Jokowi habis-habisan pada beberapa kesempatan dalam pidatonya seolah membela Megawati. Hal ini mempertegas bahwa memang ada hubungan khusus antara keduanya. Pada kala itu, Megawati bagaikan sosok kakak pelindung Jokowi di politik. Dan Jokowi selayaknya adik yang selalu membela kakaknya. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan masyarakat selalu mengaitkan Jokowi boneka Megawati. Terlebih di masa pemerintahannya Indonesia seolah dekat dengan partner dagang yang berbau komunis seperti Cina dan Rusia. Kemudian seolah menguatkan isu bahwa Jokowi berbau PKI. Salah satunya ialah pencopotan Gatot Nurmantio dari Panglima TNI di tahun 2020, dikarenakan menyerukan masyarakat untuk menonton G30S PKI. Namun, Jokowi dan lini pemerintahan lainnya melarang keras akan hal itu. Suara rakyat yang menyerukan Jokowi orang baik namun di belakangnya yang biadab. Suara itulah yang sering keluar di perbincangan rakyat kecil ketika membahas Jokowi. Hingga pada saat Pilpres 2019 untuk pertama kalinya, Republik ini memiliki tensi politik yang begitu besar. Antara yang menginginkan Jokowi menjadi presiden dan yang tidak ingin rezim Megawati berjalan lagi. Pada saat itu, masyarakat amat sangat dibingungkan antara memilih Jokowi presiden baik namun dengan segudang orang bermasalah di belakangnya, atau Prabowo yang memiliki track record kelam di masa pemerintahan Soeharto, namun memiliki barisan pendukung dari ulama dan masyarakat Indonesia. Namun tetap dengan kegaduhan politik kala itu,
Dengan tensi yang begitu tinggi, nyatanya Jokowi unggul dalam pemilihan suara berkat strategi suara luar Pulau Jawa milik PDIP dan Megawati. Mereka tak lagi mempusatkan hanya di Pulau Jawa, melainkan mereka menebar suara di luar Pulau Jawa. Dan akhirnya Jokowi kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya, namun berbeda dengan pemimpinan pertamanya. Di kepemimpinan kedua ini, Jokowi disebut lebih berani dan lebih bijak dibandingkan sebelumnya. Bahkan, lawan politik dengan intensitas tinggi itu dan juga masif mampu ia gandeng masuk ke dalam pemerintah. Dua periode ini, Jokowi lebih menunjukkan taringnya dengan mementori anak dan menantunya untuk maju dalam pemerintahan. Terbukti dalam kurun waktu yang singkat, Jokowi berhasil menempatkan posisi strategis di pemerintahan dengan mementori anaknya tersebut. Isu perpecahan antara Jokowi dan Megawati juga senter terdengar, juga semakin berhembus kencang. Lantaran dalam HUT PDIP bulan Januari 2023 lalu, Megawati seolah mengkasihani Jokowi, dikarenakan tanpa dirinya Jokowi hanyalah rakyat biasa yang tak dikenal. Isu Presiden Boneka kembali terkuat, lantaran Megawati secara terang-terangan menyebutkan, bila Jokowi ingin menjadi presiden, harus mengikuti aturan main yang telah ia buat. Seolah memberi sinyal tak nyaman dalam tatapan layar, terlihat Jokowi hanya tersenyum, kaku, seolah tak enak hati, mendengarkan mentor sekaligus kakak tercinta membuka kartu aset tersebut. Sinyal-sinyal ketidakharmonisan kembali terlihat. Tak kalah Gibran selalu disangkut pautkan dengan Prabowo untuk maju sebagai wakilnya. Meskipun secara peraturan tak diperbolehkan, dikarenakan Gibran masih belum cukup umur untuk memenuhi kriterianya. Namun jangan salah, Mahkamah Konstitusi MK siap memperjuangkannya. Bukan hanya itu, Jokowi dikabarkan dekat dengan beberapa nama partai besar, seperti Gerindra dan juga Golkar. Partai-partai tersebut mengutarakan ketertarikannya untuk meminang Jokowi sebagai ketua umum partai mereka. Karena memang untuk umur seorang politikus, Jokowi terbilang masih sangat panjang dalam perjalanannya. Baru-baru ini juga Jokowi tak hadir dalam acara pemberitahuan bakal calon wakil presiden untuk memenuhi Ganjar Pranowo dari kubu PDIP. Meskipun ada sanggahan bahwa Pak Jokowi sedang perjalanan dinas ke luar negeri. Namun semua itu memunculkan pertanyaan. Terlebih Puan Maharani mengeluarkan statement untuk menanyakan sendiri kepada Pak Jokowi dia berpihak kepada siapa. Dan ia pun ingin mengetahui hal tersebut. Hubungan Jokowi, Megawati, dan PDIP memang serumit itu. Hanya waktu ke depan yang dapat menjawab akankah Jokowi benar masih dalam kubu Megawati atau akankah Jokowi ingin membuat familinya sendiri. Kita tunggu saja. Tapi kira-kira Jokowi akan dukung siapa ya di Pilpres 2024 nanti? Menurut kalian siapa? Terima kasih.